Lalu mana tadi? Aku harus menyampaikan di ranahnya protokol itu saya persilahkan masuk. Nah, sudah. Sudah ya, aku mau menunda yang datang belakangan. Saya tidak menyajikan atau menyampaikan materi berikutnya. Nah, di layar Anda mestinya sudah kelihatan untuk aku menaruh slide. Slide ini akan saya besarkan ke sini ya. Nah, gitu. Nah, aku pastikan sudah meminta Anda untuk kemudian memahami gini agar suaranya cukup dari pemahaman komunikasi data di jaringan komputer, maka aku pastikan Anda memahami komunikasinya elektronik, lalu ada beberapa persyaratan yang kemudian harus dipastikan clear bahwa komunikasi itu harus memenuhi aturan kan gitu ya. Nah, lalu ketika kemudian dikonkretkan dalam ranah komunikasi elektronik, maka kita menyebutnya aturan itu kemudian menjadi protokol. Nah, protokol untuk berkomunikasi sesungguhnya kan protokol untuk berinteraksi, ya. Nah, kemarin aku sudah sampaikan bahwa kalau sudah dipahami ada yang ngajak ngomong, ada yang diajak omong, ada yang diomongkan, ada saluran untuk menyampaikan pesannya harus dimengerti, kemudian harus terselenggara aturan untuk menyelenggarakan komunikasi harus bergantian. Dan pergantiannya kemarin aku sudah sampaikan bahwa setidaknya message-nya dipahami, pergantian itu harus memastikan kecepatannya harus sesuai antara yang manggil dan yang dipanggil. Kemudian sampai kepada apa wujud dari protokol di dalam komunikasi elektronik. Lebih konkret kemudian akan menjadi satu pemahaman berupa code atau berupa software ya. Nah, jadi kalau Anda ditanya wujudnya apa, protokol komunikasi wujudnya soft ya atau himpunan coding. Nah, oleh karena itu maka Anda akan pastikan bahwa protokol di dalam jaringan itu kemudian mempunyai peran masing-masing. Bahwa kemarin aku contohkan kalau Anda mengirim pesan melalui kartu pos yang dimasukkan, melalui amplop di mana kertasnya dimasukkan dalam amplop, kemudian dilakukan beberapa pengaturan yang Anda harus ikuti secara umum ya. Jadi ketentuannya akan dimengerti secara umum bahwa ada ukuran amplopnya, bahwa amplopnya harus ditulisi siapa yang akan di mana, kemudian siapa yang mengirim di mana, setelah dibungkus dan diberi penanda alamat, lalu kemudian disepakati mengenai biaya untuk melakukan pengiriman. Lalu itu ditunjukkan dengan tanda sah mengenai ketentuan pengiriman beserta biayanya dengan stempel pada perangko, kan gitu ya. Nah, itu kemudian memahami mengenai tata cara dan kemudian ada ukurannya.
Nah, kemudian menyebutnya sebagai format ya. Jadi pesan yang kemudian memenuhi format tertentu itu sebetulnya dianggap sebagai terstruktur ya. Nah, kemarin aku sampaikan bahwa ukuran penyampaian, ukuran pengiriman pesan di dalam hal ini diselenggarakan secara digital itu kemudian ukurannya adalah byte ya. Dalam contoh kemarin aku sampaikan adalah bahwa untuk satu karakter dalam ASCII, jadi huruf besar atau huruf kecil atau bilangan ataupun tanda baca itu kemudian diukur dalam byte. Jadi satu karakter ASCII itu adalah satu byte ya. Nah, berikutnya maka kemudian Anda akan ketemu dengan bagaimana tata cara menyampaikan pesan itu oleh protokol, maka ada beberapa tahapan yang kemudian akan dilampaui ya. Proses yang kemudian ditangani atau diatasi oleh peranti jaringan, peranti antar jaringan maksud saya mestinya nyebutnya begitu. Yang lalu aku sebutkan peranti atau peralatan antar jaringan termasuk di dalamnya adalah hub, termasuk di dalamnya adalah switch ya, termasuk di dalamnya adalah repeater, termasuk di dalamnya adalah router kan gitu ya. Bahwa Anda ketemu switch dan router kadang tersedia sekarang pada saat ini sudah tersedia dalam bentuk yang ramping, maka Anda juga temukan bahwa secara wireless Anda akan temukan headphone Anda akan juga memuat adanya switch dan adanya router ya. Nah, maka kemudian bagaimana langkah-langkah itu diselesaikan termasuk di dalamnya adalah setelah jelas bahwa yang dituju adalah di sana, di sesuatu tempat, kemudian harus melewati pentahapan yang kemudian dilewatkan pada medium-medium dan peranti-peranti jaringan, boleh jadi kan gitu. Boleh jadi pengiriman penyampaiannya ada handicap. Jadi kalau ada handicap maka sebetulnya kategori yang paling mudah Anda ketengahkan adalah adanya katakanlah error ya. Nah, yang demikian harus ditangani. Artinya adalah bahwa setidaknya mengetahui terlebih dahulu bahwa ada kemungkinan dijumpai aku mau tetapi ada ketidaklancaran, misalnya demikian. Jadi boleh jadi jalurnya menjadi lambat. Boleh jadi ternyata jalurnya memang tidak connect. Ternyata sudah sudah dihilangkan jalur itu. Nah, seperti ini harus dikelola penanganannya. Ya. Jadi kalau kemudian ternyata yang dikirimkan itu tidak dapat tersampaikan sekaligus, mungkin kan Anda menggambarkan satu pengirimannya ada beberapa kemasan misalnya begitu, maka ternyata penyampaiannya misalnya ada katakanlah 50 kemasan, mungkin pada ukuran yang ke-30, kemasan ke-30 sampai 31 berikutnya tidak kunjung sampai. Itu dimungkinkan. Nah, itu juga termasuk dalam kategori adanya kelambatan, boleh jadi sampai kepada adanya error. Nah, persoalan berikutnya sudah barang tentu apabila baik itu sampai atau tidak sampai secara utuh, maka akan ada satu fase untuk melakukan penghentian atau terminasi ya. Nah, oleh karena itu boleh jadi akan dilakukan pengulangan. Jadi kalau Anda misalnya menerima kiriman paket makanan misalnya begitu,
harusnya ada 20 kardus, baru separuhnya yang datang, Anda kemudian menanyakan. Lalu pihak penyampai akan melakukan pemeriksaan ulang, ada kemacetan atau kelambatan atau ada kehilangan di mana. Itu harus diperiksa ulang ya. Nah, dalam pekerjaan yang diselesaikan oleh elektronik atau electronic communication, nanti bergantung tata caranya. Ketika kemudian ada tata cara yang pengirimannya harus dilakukan pengulangan karena ada kesalahan, tetapi ada juga yang pokokmen adanya seperti ini, dikirimkan sampai beruntung, nggak sampai ya permuakatannya begitu. Jadi ada satu bagian yang kemudian tata caranya, protokolernya kemudian bisa yang periksa ulang, diulangi, ada yang kemudian pokoknya begitu. Nah, oleh karena itu yang kemarin aku minta Anda untuk memastikan bahwa ada sebaiknya menghafal dalam kategori ini mengenai protokol-protokol untuk keperluan-keperluan tertentu, ya. Protokol-protokol untuk keperluan tertentu, kemudian nanti kemudian akan bersesuaian dengan urusannya. Nah, ini ilustrasi untuk menjelaskan mengenai bagiannya atau demarkasinya. Nah, oleh karena itu aku pastikan adalah bahwa membacanya adalah setiap baris, ya. Setiap baris mulai dari bawah ke atasnya lagi, ke atas sampai paling atas. Nah, persoalannya adalah bahwa sudah barang tentu sebaiknya kemudian membaca bahwa ada 4 jenjang atau 4 layer di dalam hal ini. 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, ini adalah kalau kita membaca pemodelan. Jadi apa pemodelan? Pemodelan ada satu cara untuk membuat sistematika satu persoalan untuk mudah dijelaskan. Itu pemodelan. Jadi bentuk bentuk bangunan dalam sketsa, maksud saya dalam webbook itu, untuk mampu menjelaskan bagaimana operasional sistem itu dijelaskan. Nah, ada 2 pemodelan jaringan komputer yang sebaiknya dikenali, setidaknya semenjak sekarang atau sudah pernah sebelumnya, maka Anda akan mengingat bahwa ini adalah pemodelan TCP/IP dan pemodelan yang lain adalah pemodelan OSI. OSI adalah Open System Interconnection. Kalau TCP adalah Transfer Control Protocol, lalu IP-nya adalah Internet Protocol. Nah, di dalam hal yang sedang tampak kepada Anda adalah pemodelan menurut TCP, maka setidaknya ada 4 lapis yang kemudian Anda baca dari bawah. Ya, Anda baca dari bawah. Masing-masing lapis, masing-masing jenjang berarti ya, itu mempunyai tanggung jawab, mempunyai urusan, mempunyai demarkasi urusan masing-masing. Jadi misalnya begini, kalau Anda akan memastikan bahwa ada di kampus Akakom itu ada bagian yang berurusan dengan administrasi mahasiswa, maka Anda akan bertanya administrasi mahasiswa apa saja. Anda mungkin akan mengatakan bahwa boleh jadi adalah data boleh jadi semua perekaman yang berkait kepada baik pribadi maupun akademik Anda. Kemudian di ranah yang lain, site yang lain adalah rekaman-rekaman yang berkait kepada misalnya finansi. Di ranah yang lain boleh jadi akan ada yang berkait kepada sisi activity. Activity misalnya adalah pembelajaran baik itu perkuliahan dan praktikum. Nah, maka masing-masing mempunyai tanggung jawab, mempunyai bentuk, mempunyai
kedalaman maupun format masing-masing. Nah, satu terhadap yang lain memang kemudian harus mencukupi untuk melancarkan operasional organisasi di dalam hal itu. Nah, oleh karena itu aku pastikan adalah bahwa di dalam tampilan yang Anda sedang baca ini adalah untuk yang pemodelan TCP, maka yang di paling bawah itu umumnya akan berkaitan kepada mulai dari medium. Maksud saya begini, urusan mengenai standar medium harus beres. Apa itu urusan medium? Misalnya adalah bahwa sedang menggunakan penyambungan medium kabel. Lalu Anda kemudian sudah clear pada waktu sebelumnya bahwa medium jaringan menggunakan kabel, Anda kemudian akan ketemu beberapa tipe kabel dan peruntukannya masing-masing. Anda ambil contoh misalnya, ketika Anda menyambungkan antara komputer Anda dengan komputer lain, hanya satu saja tanpa melalui peranti penghubung, maka Anda akan menggunakan kabel crossover. Nah, maka Anda akan pastikan bahwa Anda sedang menyelesaikan atau Anda harus memenuhi persyaratan pada urusan pengkabelan di dalam hal ini, ya kan? Bukan menggunakan strike through. Lalu kemudian Anda juga pastikan adalah bahwa di dalamnya kemudian akan memastikan bahwa kalau menggunakan penyambungan pakai kabel, maka ketentuan mengenai perpindahan, ketentuan mengenai tegangan, ketentuan mengenai kecepatan yang boleh diselenggarakan pada instalasi itu harus dimengerti, harus dicukupi, harus beres. Ya kan? Itu sebabnya dulu aku memastikan bahwa Anda diminta untuk memastikan bahwa apa perbedaan antara penyambungan untuk yang strike through dengan yang crossover. Jadi nanti ketika Anda menggunakan yang crossover, salah satu kabelnya tidak tersambung pada bagian yang kritikal, maka Anda tidak bisa terlaksana. Ya. Nah, oleh karena itu, aku pastikan kepada Anda adalah bahwa ada beberapa lapis berikutnya yang lain. Nanti ketika ke atas, aku bilangnya kemudian dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas itu bacanya berarti ada lapis 1, lapis 2, lapis 3, dan lapis 4. Lapis 4-nya adalah mengenai aplikasi. Lalu usernya di mana? Usernya ada di atas dari lapis aplikasi. Nah, oleh karena itu, sekarang aku sampai kepada bagaimana deskripsi masing-masing dari nama-nama protokol yang ada pada setiap layer. Kalau Anda membaca kemudian ke kanan, boleh jadi memang pada suatu saat ketemu dengan katakanlah manufaktur yang misalnya nanti Anda akan ketemu, itu punyanya IBM, itu adalah vendornya punya Apple, itu vendornya miliknya D-Link misalnya seperti itu. Nah itu adalah karena awal-awalnya kemudian mereka atau industri mampu untuk meng-create lebih dulu. Ya. Nah, maka aku pastikan kepada Anda bagian awalnya adalah menghafal mengenai nama-nama protokol yang kemudian ada pada masing-masing layer. Setidaknya dari sisi nama ada yang disingkat, yaitu adalah untuk yang ARP. ARP itu adalah penguraian atau penetapan dan resolution itu sebetulnya adalah penetapan ya. Jadi protokol untuk melakukan penetapan alamat, oleh karena sesungguhnya itu terjadi penetapan address yang mestinya adalah fisik. Aku mau bilangnya begini.
pada ARP itu terjadi pertukaran antara kode mesin dan kode logik. Nah, secara mudah akan menyebut begitu statementnya. Ya, melakukan pertukaran antara kode mesin dengan kode logik. Apa yang kemudian aku mau sebut sebagai kode mesin? Sekarang saya akan sebutkan adalah bahwa pada dasarnya komunikasi elektronik itu yang bercakap-cakap, yang berkomunikasi, itu adalah mesinnya. Jadi pada dasarnya yang bercakap-cakap adalah mesinnya. Nah, oleh karena yang bercakap-cakap adalah mesin, maka yang dijadikan referensi bagi penanda mesin, apa maksudnya referensi? Referensi berarti acuan ya. Acuan mengenai penanda mesin itu apa? Berarti alamat. Jadi kalau Anda membedakan misalnya kendaraan Anda dengan kendaraan kawan Anda, apabila jenis, tahun, dan mereknya sama, ya kan gitu. Mungkin kan Anda pakai sepeda motor Matic, warnanya mungkin putih kan gitu. Lalu modelnya model skuter kan gitu. Warnanya putih, tahun penerbitan, tahun keluaran 2020, nah, misalnya begitu. Kawanmu juga begitu. Loh, kawanmu ada 5. 5-5-nya juga menggunakan warna yang sama, jenis yang sama, tahun yang sama kan begitu. Nah, maka Anda akan mengatakan bahwa oh enggak, bedanya Pak. Anda akan bilang bahwa nomor polisi Anda ada yang H. Nomor kawan Anda ada yang AB. Oh, punya aku juga AB. Oh enggak, ini ada AB Sleman, ada AB Gunung Kidul. Nah, dari situ aku mau pastikan adalah bahwa device Anda, peranti Anda, kendaraan Anda, dari sini dibedakan dari nomor logiknya. Jadi plat nomor atau penanda AB, H, AB Sleman, AB Gunung Kidul itu adalah penanda logik, ya, penanda administrasi. Lalu yang membedakan kalau punya Anda berbeda dengan punya kawan Anda akan periksa nomor rangka, nomor mesinnya. Jadi nomor rangka, nomor mesin mesti akan berbeda dengan punya kawan Anda. Meskipun Anda akan mengatakan bahwa kalau untuk kendaraan yang sama, tahun keluaran yang sama, jenis yang sama, Anda tentu akan menemukan kode yang sama pula. Ya kan? Saya minta untuk menemukan nanti nomor mesin dan nomor rangka kendaraan Anda dan kawan Anda, temukan yang sama nomor rangka, nomor mesinnya di mana, seperti apa. Itu ya. Nah, maka aku pastikan kepada Anda adalah bahwa pada waktu Anda kemudian dimintakan untuk mencoba pada command prompt, Anda juga akan menjumpai device Anda ada beberapa, misalnya begitu. Itu akan ketemu nomor mesinnya bersifat spesifik. Nomor mesinnya bersifat spesifik. Yuk, aku mau tunjukkan sekarang. Ini tak tutup dulu. Lalu aku mengambil CMD di layar Anda, mudah-mudahan kelihatan. Kalau aku mau naruh di sini adalah IP config, kelihatan ya. Kalau aku naruh di sini ada IP config, pada Anda kelihatan nggak? Kelihatan Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Latar belakangnya kuning kelihatan di tempat Anda? Kelihatan Pak. Nah, aku memastikan adalah bahwa yang kemarin saya sebutkan dengan nomor IP, alamat IP yang per blok, aku sudah jelaskan bahwa ini adalah untuk penanda alamat versi 4, ada 4 blok. Maka kepada Anda yang kucontohkan tadi adalah setara dengan sepeda motor Anda tadi adalah kalau ini adalah AB berapa, kemudian sufiknya. Ya, ini adalah nomor logik Anda, nomor administrasi Anda. Nomor logiknya di mana? Nah, Anda harus mencari dengan cara
pakai slash kan gitu. Ya, kalau Anda berikan dengan slash all, maka Anda akan ketemu physical address. Jadi physical address ditandai dengan, ya aku mau tunjukkan yang konkret. Saya taruh mana tadi ini dia. Sorry ya, aku mau. Nah, saya tunjukkan di sini aku menggunakan wireless ya. Lalu physical address space-nya. Nah, ini sekarang sudah nyebut physical ya. Jadi ini penanda fisik, penanda mesinnya. Penanda mesinnya di sini ada 70, 62, B8, 24, D1, 6F. Ya. Nah, sudah barang tentu aku juga harus sebutkan kepada Anda adalah bahwa ini akan bergantung kepada device-nya. Nah, Anda juga akan ketemu nanti kalau Anda memperbandingkan dengan punya kawan Anda, ada beberapa yang kemudian mungkin akan ketemu sama. Sehingga aku mau bilang bahwa boleh jadi Anda akan ketemu di tiga kelompok nomor terdepan ini boleh jadi sama. Tiga kelompok terdepan ini menunjukkan manufakturnya, ya, atau pembuatnya. Baru kemudian yang tiga kelompok di belakang ini adalah pembeda antara device yang dikeluarkan sekarang dengan yang nanti, yang dibikin oleh pabrik. Gitu ya. Kalau Anda perhatikan, maka kemudian Anda akan baca bahwa ini adalah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 digit ya. Kalau 12 digit, maka sesungguhnya ini berapa? Ini adalah berapa ini? Ini 1 byte. Ini byte 1 byte, ini 1 byte, ini 1 byte, ini 1 byte, ini 1 byte. Berarti berapa? Ada 6 byte. Ada 6 byte yang dipakai untuk penandaan nomor mesin. Maka aku mau bilang bahwa sering kemudian ini akan dianggap sebagai nomor MAC, nomor MAC, Machine Address Code, ya, nomor MAC. Nah, maka aku pastikan adalah bahwa sesungguhnya yang bercakap-cakap itu sesungguhnya ini, mesin dengan mesin. Tetapi oleh karena dikelola atau dimanage oleh orang, maka orang harus mengelola dengan bilangan logik, maksud saya begitu. Jadi IP address adalah penanda untuk memudahkan manajerial. Dalam hal ini adalah manajerial jaringan. Oleh karena itu, aku pastikan adalah bahwa pada saat Anda menggunakan wireless yang ini, aku punya beberapa wireless saat ini, maka Anda akan memastikan ARP tadi dipakai untuk menjembatani nomor mesin mana sedang diberi IP berapa. Nomor mesin yang mana sedang tersambung dengan IP berapa. Memang kenapa? Ya IP berapa belum tentu punya dirinya sendiri. Nomor IP berapa ternyata punyanya orang lain. Punyanya device yang lain. Itu ilustrasinya. Aku mau pastikan bahwa salah sebuah deskripsi atau penjelasan mengenai ARP tadi, mana tadi? Ini ya. ARP adalah Address Resolution Protocol. Nah, sekarang aku harus jelaskan bahwa pada saat Anda kemudian menyambungkan komputer Anda kepada komputer yang lain melalui, nah sekarang aku menyebutkan, melalui switch, berarti Anda menyambungkan pakai kabel ya, kabel jaringan, maka kabel Anda yang nyambung ke komputer kepada switch, pada switch juga ada portnya atau colokan ya kan gitu ya. Nah, colokan di situ juga mempunyai penanda mesin. Nah, maka proses atau protocoling yang dikerjakan oleh ARP sesungguhnya mencatat pada nomor port yang yang ada di switch. Gitu.
Jadi sesungguhnya dilakukan pertukaran ini dari nomor mesin berapa ke nomor mesin berapa itu sebetulnya akan di forward atau akan diteruskan kepada nomor colokan berapa. Memang kenapa? Karena ada nomor colokan yang ternyata tidak disambung dengan yang lain. Nah, lalu kemudian dilakukan pendaftaran. Nah, nanti siang aku mau cobakan untuk melakukan demo bagaimana pengerjaan itu diselesaikan. Juga dengan PPP, ya, point to point protokol. Jadi memastikan bahwa kalau hanya dengan dua device saja yang berkomunikasi, maka kemudian antara lain adalah dilakukan pengaturan mengenai satu formatnya, yang kedua mengenai ukurannya, yang ketiga sudah barang tentu memastikan mengenai urutan yang kemudian harus diselesaikan, ya, point to point, karena hanya satu dengan yang satunya saja. Yang ketiga adalah Ethernet. Jadi protokol Ethernet itu kemudian nanti akan kita jelaskan adalah bahwa kalau tadi aku mengingatkan bahwa di minggu yang lalu ada contoh mengenai pengiriman pesan melalui surat yang dibungkus pada satu amplop, maka Anda pastikan adalah bahwa ada komponen-komponen yang kemudian Anda harus ketahui. Di antaranya adalah, oh iya, amplopnya adalah ukuran yang lebih besar dari suratnya. Oh iya, panjang lebarnya tertentu. Oh iya, kemudian harus ditulisi di bagian mana dan di bagian mana untuk penandaan apa. Nah, Ethernet juga begitu. Bahwa kalau kemudian kita akan mengerjakan secara digital, maka Anda juga harus menyusun bahwa, oh kalau terminologi digital, maka Anda harus mengatur bit per bit yang setiap satu ukurannya adalah 1 byte, harus dihitung 8 bit terlebih dahulu. Loh, memang kenapa? Lah, karena ada sekian katakanlah ribu byte yang ternyata harus dikirimkan pada satu waktu tertentu. Kalau ribuan, kemudian satuan ukurnya adalah byte, padahal setiap byte adalah urutan 8 bit, maka sesungguhnya kemudian aku mengajak Anda adalah penyampaiannya adalah streaming. Apa streaming? Streaming berarti diluncurkan pada jalur itu, pada kanal itu satu persatu, tapi kemudian terus menerus. Ya, streaming itu berlangsung terus menerus. Persoalannya adalah bahwa tadi aku menyampaikan bahwa penyampaian yang bit per bit itu ada bagian-bagiannya. Aku tadi mencontohkan, kalau menyampaikan kertas surat itu Anda menyebut suratnya di dalam tuh, kan gitu. Berarti Anda bilang bahwa, oh kita selesaikan dulu pembungkusnya. Memang ada apa? Pembungkusnya ukurannya tertentu. Nah, Anda bilang bahwa, oh kalau begitu ukuran streaming yang tadi saya sebutkan, Anda harus nyandak dulu. Sekian lebar ini harus dipahami, nanti di dalamnya ada pesannya loh, kan gitu. Hampir sama kalau tadi menyebutkan, kalau ngirim surat kertas, Anda masukkan ke amplop, amplopnya ukurannya tertentu, ya kan? Amplopnya ukuran tertentu. Maka juga begitu. Pada streaming digital signal, Anda juga harus mengukur. Pada ukuran dari bit 1 sampai ke bit 1500, ini adalah sampul loh, kemasan loh, kemasan satu kiriman loh, kan gitu. Lalu kalau itu sampul berarti ada isinya, iya. Di dalam ukuran dari depan sampai belakang, Anda harus bisa milah-milah. Oh, ini bagian yang harus ditandai sebagai address yang menulis atau yang mengirimi. Pada bagian berikutnya akan Anda tandai, oh ini adalah informasi mengenai address yang dituju. Berikutnya Anda akan membuat bahwa, oh ini sudah disahkan. Apa? Kalau yang di amplop tadi Anda menyebut disahkan dengan menunjuk adanya perangkonya, ada tanda sah dari mananya, kan gitu. Ini binary juga begitu. Persoalannya adalah bahwa penandaan tadi di mana,
seperti apa, berapa banyak, kan begitu. Akan diatur pada protokolnya Ethernet, ya. Lalu yang berikutnya adalah contoh untuk interface driver. Apa interface? Interface itu antarmuka. Jadi antarmuka untuk contoh, aku pastikan adalah bahwa Anda menggunakan wireless. Berarti Anda pakai hotspot, kan gitu. Maka Anda juga harus masang bahwa ada software yang berkategori drivers itu match dengan hotspot yang Anda sedang pasang. Kalau Anda memaksakan contohnya begini, Anda sedang masang pakai kabel UTP, Anda sedang pasang kabel strike through. Anda kemudian sambungkan kepada switch. Apa masalahnya? Kalau Anda belum menyelesaikan mengenai interface pada kabel tadi atau NIC yang Anda pakai di komputer Anda itu kemudian tidak diaktifkan drivernya, maka tak terlaksana. Ini contoh, ya. Sehingga aku pastikan adalah bahwa software yang kemudian dipakai untuk menyambungkan pada kategori di bagian, aku mau bilang bagian awal ini, karena apa? Persambungannya adalah kepada medium. Nah, maka aku mau bilang adalah bahwa pada bagian satu ini, pada bagian yang bawah ini, tanggung jawabnya harus beres pada medium sampai kepada pengubahan untuk 0 dan 1. Ya, jadi kalau misalnya gelombang elektromagnetik ya, kalau menggunakan wireless maka wirelessnya juga harus dibereskan untuk mengubah gelombang elektromagnetik menjadi 0 dan 1. 0 1-nya harus cocok dengan kriteria tegangan dan arus yang dibutuhkan di situ. Itu ya, itu bagian pertama. Nah, lalu untuk yang bagian yang di atasnya, yaitu berada pada internet layer, maka Anda akan ketemu protokol-protokol berikutnya. Ada protokol IP, ada protokol NAT, ada protokol ICMP, ya kan? Maka aku memastikan adalah bahwa tanggung jawab yang ada pada layer 2 model TCP/IP ini berkaitan dengan networking. Ya, kalau networking maka sesungguhnya sudah lepas dari urusan yang di nomor 1 ini tadi di bawah, tetapi juga akan melanjutkan pada lapis di atasnya, yaitu adalah lapis transport untuk melakukan pemindahan. Yuk, aku mau selesaikan dulu di bagian di lapis 2 ini. Maka salah sebuah contoh protokol IP adalah yang tadi kita tunjukkan. Anda harus memastikan peletakan penanda alamat. Saya ulang, seseorang ketika akan menggunakan persambungan jaringan komputer, maka penanda alamat, apakah itu IP4, apakah itu IP6, harus sesuai. Ya, satu contoh bahwa apakah sesungguhnya dia sedang bekerja untuk melakukan persambungan di dalam kelompok yang sama. Apa kelompok yang sama? Anda akan menyebut sebagai jaringan lokal. Atau sesungguhnya Anda sedang melakukan usaha untuk memeriksa persambungan di dalam kelompok yang berbeda. Nah, ini dua contoh yang menunjukkan bahwa, oh kalau begitu peletakan IP-nya harus saya taruh pada nomor, kelompoknya tertentu. Persoalannya apa? Persoalannya adalah bahwa nanti kemudian sampai kepada membedakan bahwa bagaimana membedakan bahwa katakanlah satu atau beberapa device itu berada pada kelompok yang sama atau berbeda, kan gitu. Ya, ini ada orang teriak-teriak, biar aja dulu. Bahasanya apa lagi? Nah, saya
Persilakan masuk, sudah tambah lagi. Oke, selamat datang yang baru saja bergabung. Aku sudah panjang untuk melanjutkan dari materi yang lalu. Sehingga tadi yang ku contohkan adalah apabila yang ini tadi masih masuk, kan gitu ya. Yuk, sekarang aku mau cuplik sedikit mengenai pengalamatan tadi. Jadi, di dalam menuliskan ambil contoh ini. Ambil contoh ini adalah ilustrasi untuk membaca yang di IP versi 4 ya. IP versi 4 yang sedang dipakai. Kalau kemudian harus, waduh ini listriknya bakal mati. Saya akan mencari jalur dulu. Oke, saya lanjutkan. Sebentar. Apa ada gangguan? Apakah kepada Anda ada gangguan? Ini very keluar. Baik, aku mau lanjutkan. Mudah-mudahan nggak ada gangguan. Tadi aku pastikan adalah bahwa kenapa harus menghentikan presentasi? Di layar Anda kelihatan latar belakang kuning? Ya Pak, kelihatan. Baik. Aku mau bilang begini, ada, loh putus-putus. Ya tadi putus-putus mungkin. Karena aku berpindah lokasi. Siapa nih? Mudah-mudahan sekarang nggak lagi putus-putus Neko. Tadi mungkin begitu, apa namanya, aku harus pindah posisi. Saya harus katakan, saya harus pakai gini. Kan penanda atau penentuan alamat jaringan ini sering kemudian dimengerti sebagai net ID, ya. Menentukan bahwa suatu peranti itu alamatnya berapa atau mengetahui net ID-nya berapa itu diambil dari proses aljabar logik antara alamat IP dan subnet masknya. Penentuan alamat jaringan atau net ID itu diperoleh dari proses aljabar logik
yaitu aljabar logik N antara alamat IP dan subnet masuk. Maka contoh ini tadi, aku pastikan adalah bahwa alamat IP-nya ini 192, 168, 43, dan 203 contoh kita. Lalu subnet masuknya adalah 255, 255, 255.0. Maka Anda akan melakukan proses N untuk setiap blok. Jadi 192 di N kan 255, 168 di N kan 255, 43 di N kan dengan 255, dan 203 di N kan dengan 0. Anda pastikan bahwa 255 itu kalau dibuat biner, 255 kalau dibuat biner itu isinya adalah angka 1 sebanyak 8. Jadi aku pastikan adalah pakailah kalkulator. Yang penting aku pastikan adalah bahwa mestinya kalau pakai kalkulator yang logik. Nah, gitu. Nah, 255 itu kalau dibuat biner itu isinya adalah angka 1 sebanyak 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi gerbang logik N, saya ulang, gerbang logik N itu akan menghasilkan keluaran sama dengan 1 apabila semua inputnya 1. Kalau ada salah satu yang kemudian 0, keluarannya akan 0. Ya kan? Maka aku ngambil contoh, yuk aku mengaktifkan kalkulator. Ini kalkulator. Nah, ini dia. Aku nampilkan kalkulator. Di layar Anda bisa membaca ada kalkulator? Ada, Pak. Baik. Perhatikan, kalau tadi aku menulis 255, kan begini. Lalu saya ubah ke biner. Klik. Ya, angka satunya semua 8 biji. Kan gitu ya. Nah, lalu yang satunya adalah 192. Aku mau hapus dulu di sini. Ngambil desimal 192. Kalau saya ubah ke biner, ya kan? Ini berarti angka satunya 2 di depan, kemudian yang lainnya 0. 0-nya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang angka 1 ini harus saya baca sebagai 1 kali 2 pangkat berapa banyak bilangan di belakangnya. Bilangan belakangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 pangkat 7 itu 128. Karena 2 pangkat 6 itu adalah 64. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Jadi kalau 2 pangkat 5 adalah 32, 2 pangkat 6 adalah 64, 2 pangkat 7-nya adalah 128. Lalu yang ini adalah 1 kali 2, pangkatnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6 tadi adalah 64. Jadi 128 ditambah adalah 192. Clear ya? Nah, maka kalau Anda akan N-kan dengan angka 1 semua, jadi kan 255 itu angka 1 sebanyak 8. Maka nanti keluarannya yang 1 adalah yang pas di sini ada satunya, kan gitu. Jadi aku taruh di sini. Yang apa tadi 192 ini adalah 11, yang lainnya 0. Kan gitu. Ya, Anda akan beroleh keluarannya adalah di sini ya. Yang 1 hanya ada di sini. 1 dan 1. Lainnya ini 0. Masih 0. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Padahal Anda tadi baca bahwa
110-nya 6 itu adalah 192, kan gitu. Beres ya? Nah, sehingga Anda lakukan seperti ini untuk setiap kelompok. Jadi aku bilang bahwa 192 di-N-kan dengan 255, 168 di-N-kan 255, 43 di-N-kan dengan 255, 203 di-N-kan dengan 0. Sekarang saya pendekkan. Bilangan kalau di-N-kan dengan 255, hasilnya bilangan itu sendiri. Bilangan kalau di 255, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Tapi sekarang dibalik. 203 di-N-kan dengan 0, hasilnya 0. Ya kan tadi aku sebutkan di dalam proses AND logic kalau ada salah satu 0 maka hasilnya 0. Kalau 0 desimal ini ada Anda lakukan N dengan suatu bilangan itu akan jadi 0. Kan begitu. Ya. Itu dulu. Nah, nanti Anda kemudian akan suatu saat saya akan ajak adalah bahwa bagaimana kalau bilangannya tidak 255, nanti ada ketentuannya. Ada ketentuannya sendiri. Ya, itu bagian pertama yang aku pastikan di dalam membereskan mengenai protokol yang sedang kita bicarakan untuk yang area alamat IP atau protokol untuk IP. Nah, sudah barang tentu saya juga akan pastikan adalah bahwa bagaimana Anda kemudian menjelaskan bahwa protokol IP tadi memang berkaitan dengan alamat. Iya, karena ketika Anda melakukan pengisian untuk misalnya ini. Misalnya aku mengambil yang pakai kabel, misalnya gini. Ini saya taruh, lalu saya pilih, kemudian aku harus pastikan alamatnya di mana ya, nah, kan gitu. Anda menebaknya di sini. Kenapa? Karena ini adalah pengaturan untuk protokol internet, nah, kan gitu. Protokol itu adalah satu tata cara. Nah, maka kemudian Anda pastikan, oh, aku mau mengerjakan untuk pengisian alamat yang manual, berarti Anda mengerjakan pengisian sesuai yang Anda rencanakan, atau Anda akan menyerahkan kepada satu tata cara yang bersifat otomatis. Ini dia. Nanti ada sebutannya sendiri. Yang jelas, aku pastikan adalah bahwa salah sebuah protokol itu aturannya tertentu. Dalam hal aturan IP-nya adalah menggunakan versi 4, maka ketentuannya adalah bahwa Anda harus meletakkan pada 4 tempat yang disediakan. Bahwa setiap tempat Anda akan menyebutnya blok, itu mempunyai aturan tertentu, yaitu adalah bilangan dari 0 sampai dengan 255, dipilih. Ya, kemudian Anda harus sertakan komponen subnet mask yang demikian, sehingga harus diartikan adalah bahwa pengaturan alamat tadi akan menunjukkan peranti itu ada di kelompok atau jaringan mana di nomor berapa. Ini ya, clear. Aku mau pastikan sudah sampai kepada detail bagaimana salah sebuah protokol itu dijelaskan rincinya. Jadi sampai kepada IP. Nah, oleh karena itu juga demikian. Nanti ketika kita bicara kepada protokol yang pada layer yang sama tapi namanya berbeda, ini karena sebetulnya ada urusan untuk melakukan penyambungan atau penghubungan atau penerusan pesan di dalam kelompok yang berbeda. Kelompok yang berbeda gimana? Berbeda sama sekali alamat jaringannya. Nah, kalau berbeda sama sekali dalam jaringannya, nanti kita akan lihat bahwa oh, ini ada alamat yang ternyata sama-sama di dalam jaringan yang di luar, tetapi ternyata kategorinya, nah Anda akan bilang gitu. Ada kategori publik dan ada kategori private. Pengubahan atau translasi di antara alamat IP private
dan alamat IP publik itu dikerjakan oleh protokol NAT. Ya, nanti kemudian akan kelihatan bahwa oh pengaturannya harus ada komponen ini, oh pengaturannya ada komponen ini, oh iya tata caranya harus diselenggarakan dan pilihan yang ini, oh pertimbangannya adalah karena sekian banyak dan seterusnya. Ya, aku mau pastikan bahwa setidaknya kemudian akan ada kejelasan bahwa oh iya masing-masing layer mempunyai deskripsi mengenai protokol yang sesuai peruntukannya. Sehingga aku mau pastikan dalam contoh untuk yang dilapis di atasnya lagi adalah bahwa untuk yang UDP itu berbeda dengan TCP oleh karena aku pastikan adalah bahwa pada UDP itu adalah contoh untuk menjelaskan pengiriman pesan tidak harus memperhatikan apakah sampai utuh atau tidak. Tapi kalau pada penggunaan protokol TCP maka Anda akan pastikan pengirimannya harus utuh seperti yang dikirimkan. Kalau nggak utuh, diulang. Kalau ada error, kalau ada kecacatan harus diulang. Itu pada penggunaan TCP. Namun tidak pada UDP. Nah, pada saatnya nanti kita akan sampai di dalam hal yang ini. Sampai di sini, apakah ada yang kemudian ditanyakan? Nah, ini dia. Aku mau sampai kepada pembedaan di antara dua pemodelan ini. Ya, aku beri kesempatan kepada Anda. Kalau ada yang mau menanggapi, waktunya sudah sampai 1 jam, sehingga ada baiknya aku beri kesempatan kepada Anda. Kalau ada yang menanggapi, silakan. Ya, Ivanka, silakan. Enggak, Pak, kepencet tadi. Ada yang mau menyampaikan? Ada yang mau menanggapi? Silakan. Ada yang tidak jelas? Clear ya? Ya, aku mau pakai 1/4 jam lagi untuk melanjutkan. Sehingga sudah tentu kepada Anda akan sampai kepada pemodelan komparatif. Ya, jadi kalau secara umum, aku mau pastikan bahwa mestinya mahasiswa informatik itu akan memahami bahwa basis atau dasar untuk memahami persambungan atau komunikasi elektronik, komunikasi di dalam jaringan yang dikomunikasikan adalah data, maka pemodelan yang direferensikan, yang diacu, itu adalah OSI. Jadi pada pemodelan OSI itu diselenggarakan dengan melakukan pembedaan atas 7 tanggung jawab yang berbeda, atas 7 layer yang berbeda. Ulah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Maka aku pastikan tadi ketika aku menjelaskan pada yang pemodelan TCP/IP, itu pada sistem OSI mengerjakannya 2 lapis yang terpisah. Sehingga aku pastikan adalah bahwa pada lapis 2 di OSI, yaitu pada lapis link data, itu masih dilakukan splitting. Apa splitting? Pemilahan. Pemilahan untuk yang mengurusi pada ranah MAC. Apa MAC? MAC adalah alamat mesin tadi, ya. Lalu yang di atasnya adalah tanggung jawab untuk menyelesaikan keisaratan 0 dan 1. Jadi dari dari bentuk isyarat yang dikelola oleh medium diubah ke dalam bentuk 01. Maka dari LLC itu kemudian akan ditangkap mana
Oh iya, 0101 runtunan yang tadi mampu kita uraikan pada pembicaraan ARP akan memastikan, oh iya, ini yang kemudian memuat alamat. Oh iya, alamat ini ternyata harus disepakati ini alamatnya yang ngirimkan. Kalau ada alamat yang kirimkan, ternyata oh ini harus ada penanda alamat yang dikirimi, yang dituju. Oh iya, setelah ada alamatnya ternyata harus ada penandaan pemberitahuan. Ini dikirim sekian kilobyte loh. Loh, ternyata kok kilobyte? Iya, runtunnya banyak. Oh kalau begitu harus dihitung. Nah berarti ada tempat untuk ngitung. Ini sudah sampai ke berapa, itu harus kemudian sampai berapa, kalau tidak sampai berapa harus dilakukan apa, kemudian ditengok. Oh protokolnya tidak harus mengulang kok. Ya sudah, kalau tidak harus mengulang, kemudian sampaikan terus, kan gitu. Dan seterusnya. Sehingga aku pastikan adalah bahwa, Mas, Mbak, Anda akan saya minta untuk kemudian melakukan ekspansi. Ekspansi berarti perluasan. Perluasan untuk mempunyai deskripsi mengenai tanggung jawab pada setiap layer. Tanggung jawab pada setiap layer. Di akhir display ini, aku menyampaikan kepada Anda adalah bahwa Anda kemudian menyederhanakan bahwa oh iya, di antara pemodelan OC dan TCP/IP, Anda akan pastikan oh iya, ada beberapa lapis yang kemudian diambil alih pada pemodelan yang lain. Atau dibalik, pada satu pemodelan ternyata menyelesaikannya harus dikerjakan beberapa jenjang. Ya, ini dia. Jadi Anda pastikan adalah bahwa misalnya contoh yang di OC 12 dikerjakan pada TCP/IP itu satu lapis. Pada model TCP/IP yang satu lapis di atas itu harus diselesaikan dengan 3 tahapan. Ya, itu yang aku memastikan kepada Anda adalah bahwa aku minta kepada Anda melakukan ekspansi untuk memastikan bahwa pada lapis mana detail atau rinci tanggung jawabnya adalah seperti apa. Ya, saya kira itu yang aku harus pastikan kepada Anda di bagian ini. Lalu saya akan menyampaikan lanjutan dari yang saya sampaikan tadi. Tentu saya akan memeriksa apakah ada tanggapan dari Anda terlebih dahulu. Silakan. Oh, ada yang belum tersampaikan. Saya ada yang tertunda. Nah, tadi berarti ini yang aku harus sampaikan. Ini dia. Ini yang tadi aku sebutkan adalah bahwa pada pemodelan TCP/IP tadi yang ada 4 jenjang ke atas dan ada pemodelan OC yang tadi aku sebutkan secara umum dianggap reference, acuan. Ini acuan OC, Open System Interconnection. Di akhir tadi aku menyebutkan kepada Anda adalah bahwa ada ternyata pada pemodelan TCP/IP satu lapis yang kalau dikerjakan pada OC dikerjakan 2 tanggung jawab. Dikerjakan 2 lapis. Atau Anda sebaliknya mengatakan adalah bahwa pada 3 lapis teratas pada pemodelan OC ternyata dapat dikerjakan oleh 1 lapis pada pemodelan TCP/IP. Maka kembali kepada Anda tadi adalah bahwa aku meminta kepada Anda untuk melakukan ekspansi rincian. Ekspansi kok rincian ya, diperluas untuk memperoleh rincian atau deskripsi mengenai tanggung jawab masing-masing layer di dalam modelan itu.
Saya kira demikian penyampaianku pada sesi siang ini. Mestinya aku akan sampaikan di data transfer. Mas Ahmad Royan, selamat datang. Aku mau mengakhiri. Lama banget ya. Ada tanggapan dari? Tadi nggak diterima loh Pak. Yo kawanan kok biar. Ini tak stop. Ada pertanyaan dari Anda? Ada tanggapan dari Anda? Rizky, Anda displaynya kebalik itu, nanti kepalamu jatuh gimana itu? Ada yang mau menanggapi? Atau akan saya lanjutkan nanti mengganti untuk sesi siang, mungkin enggak? Saya akan lanjutkan untuk mendemokan atau menunjukkan secara praktisnya. Apakah dimungkinkan? Harusnya saya akan mengakhirkan ini, lalu saya akan balik ke Jogja dulu. Diteruskan? Tidak. Oke, kalau begitu saya akhirkan di sini dulu ya. Ada ya, silakan Mas Rangga, ada tanggapan? Diakhiri dulu aja Pak, nggak apa-apa. Baik, diakhiri dulu. Oke, untuk tidak mengurangi kontennya, aku pastikan tersampaikan satu bagian pelan-pelan, namun aku berharap Anda mampu untuk mencerna bagian per bagian. Saya akhirkan dulu, saya akan lanjutkan jalan untuk balik ke Jogja dulu. Sorry, saya akhirkan, terima kasih, selamat siang. Siap, siang. Siang. Selamat siang Pak. Siang, Pak.